Ya, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami bersama-sama hendak belajar firman-Mu. Tuhan memberkati baik lektor juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus setiap hari kami boleh dibentuk, dibaharui, dan iman kami boleh bertumbuh. Dan biar lewat firman-Mu itu kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih untuk Pak Riko Setiawan. Namun sebelum pembacaan firman Tuhan untuk lektor kita yang kedua, kami mohon untuk bersiap-siap untuk membackup Pak Apul Sihaan untuk pembacaan firman Tuhan. Ya. Kami monitor untuk Pak Apul Sihaan. Oke, nanti mohon berkenan menjadi lektor berikutnya Pak ya. Saya bacakan ayatnya. Itu Pak Apul, Markus 7 ayat 1 sampai dengan 37. Markus 7 ayat 1 dan sampai dengan 37. Terima kasih sebelumnya Pak Apul Sian. Iya, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan diawali dari Ibu Veronica Bekasi 3. Nehemia 13 ayat 1 sampai 31. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu, kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat imam, Selemia, dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya
diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu, kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu, kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu, mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga, kulihat bahwa beberapa orang Yehudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli, dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu, kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam, serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi.
Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku, damai kesejahteraanku. Markus 7. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya,
Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-segala baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Veronica dan Pak Apulsiaan. Iya, kini kita memasuki renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh hambanya Pastor Joseph Pausang dengan tema Israel dibobol oleh Intel Iran. Iya, langsung saja kita mendengarkan renungan dari beliau. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan terus berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik. Saudara, masalah-masalah, ya orang-orang berpikir sudah ke gereja, mereka sudah melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan aktivitas di gereja. Ya, saya sampai kadang-kadang kalau melihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dia, para apologet ini ya, oh sebentar punya kita ini udah masuk. Kadang-kadang kalau saya melihat para apologet, teman-teman aktivis gereja, mereka bangga. Karena mereka aktif di gereja, karena mereka menjadi pengurus, jadi diaken, jadi orang penting di gereja. Ya, menjadi ketua kaum muda, ada yang menjadi penatua, bahkan mungkin bisa menjadi pendeta tanpa sekolah teologi ya. Ya, atau bisa jadi pendeta misalnya ya. Terus mereka bangga, saudara ya. Mereka senang. Nah, ada yang mereka lupakan sebenarnya. Yaitu apa, saudara? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Semua ritual, semua tradisi kita itu nggak ada gunanya sebetulnya. Itu hanya buat identitas untuk sugesti kita saja. Semua ritual-ritual itu. Tapi perbuatan baik itu penting, saudara ya. Nah, kalau tadi diceritakan, ada seorang yang bernama Tobia, ya. Ternyata Tobia itu adalah penyusup, saudara ya. Dia adalah orang Irak, orang Persia, tetapi dia aslinya dia adalah orang Amon, musuh bebuyutannya Israel. Nah, ini kebalik ya, kalau ceritanya kita sekarang kan orang Iran itu yang jadi musuh, orang Amon. Amon dan Moab itu hari ini jadi Yordania, ya, saudara ya. Kalau Anda lihat Amon dan Moab itu Yordania. Nah, kalau Anda lihat orang-orang Palestina, 60% itu dari Yordania. Nah, sayang kita belum dapat membuktikan bahwa orang Palestina ini adalah keturunan Amon dan Moab. Amon dan Moab ini adalah anak-anak incest Lot sama dua anaknya ya, Amon dan Moab ini ya. Nah, kalau Amon itu sekarang mungkin jadi aman itu ya.
di daerah Amon dan Moab. Moab itu jadi Yordania. Nah, tetapi mereka inilah yang kemudian kemungkinan besar menurut saya itu adalah orang-orang Palestina yang ada di West Bank hari ini. Kalau orang Palestina yang ada di Gaza itu orang dari dari Mesir ya, saudara ya, dari Mesir. Nah sekarang ada cerita Tobia. Tobia ini adalah orang Persia, ya, tapi dia pejabat Persia, pejabat Iran, tetapi dia adalah orang Amon ya. Nah lalu mereka berhasil, saudara ya, menyusup ke dalam komunitas orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan yang sedang membangun Yerusalem. Lalu ada seorang Imam Eliab, saudara ya, yang korup, saudara ya. Dan ada beberapa orang ya yang mengaku-ngaku Yahudi, tetapi mereka korup dan bahkan mereka tidak menghormati hari Sabat. Saudara, menghormati hari Sabat di zaman Nehemia itu sangat penting karena itu adalah ciri khas kultur Israel, kultur Yahudi. Sama seperti kalau Anda pergi ke Prancis, ke Swiss atau ke Jerman, maka Anda akan melihat semua toko tutup, saudara ya. Bukan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, pergi ke gereja, enggak. Tapi karena kultur dari orang Eropa, hari Minggu itu tutup. Ya, hari Minggu, Deo Minggu, harinya Tuhan katanya ya. Makanya mereka hari Minggu tidak mau berbisnis, tidak mau transaksi keuangan, bayar utang atau dibayar utang aja marah mereka. Jadi mereka minta hari Senin atau kalau mau hari sebelum hari Minggu. Nah, itu menarik sekali. Kemudian orang-orang Eropa ini mereka punya satu kultur, yaitu kultur dari yang dibangun oleh gereja. Ya, kultur yang dibangun oleh gereja. Tetapi kultur atau tradisi ini hanyalah sebuah identitas. Identitas sebuah bangsa, identitas sebuah kelompok. Lalu apa yang penting ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Yang penting berbuat. Ya, berbahagialah orang yang mendengar logos lalu melakukannya. Ya, seperti membangun di atas batu karang. Makanya banyak orang Kristen mudah terombang-ambing hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak melakukan. Dia cuman seneng aja ada pengajaran-pengajaran yang bagus-bagus. Ya, seneng aja kalau ada pengajaran aneh-aneh yang bagus-bagus, yang keras-keras, yang galak-galak, yang pokoknya nyeleneh-nyeleneh, seneng aja. Atau pelajaran yang sesuka hatimu deh, apa saja dia seneng. Bukan masalah pelajaran itu aneh, keras, ya pedes nih, ini, wah ini firman Tuhannya pedes nih, bagus nih, bagus nih. Enggak, saudara. Yang penting adalah kamu melakukannya apa enggak. Kamu melakukan apa enggak, saudara. Dan apa yang kamu lakukan itu ritualnya atau maknanya yang kamu lakukan. Lah, masalahnya hari-hari ini saya banyak dikelilingi ya oleh ritual-ritual, orang yang suka cinta dengan ritual. Saya bilang, aduh, kamu ini loh, kamu doa panjang ngalor ngidul ngalar-ngalar juga nggak bakal didengar sama Tuhan. Wah, sombong kali ya, saudara. Iya, percaya deh. Kalau saya mah kalau doa sama Tuhan sekecap aja Tuhan pasti kabulkan. Wah, sombong kali. Iya, sombong, saudara ya. Saudara, doa panjang-panjang itu gunanya buat apa, saudara? Makanya di kita kalau doa itu dilarang panjang-panjang, maksimum 3 menit ya. Begitu lebih dari 3 menit, di stop nanti sama moderator ya, galak moderatornya. Jadi, ya, doa itu jangan panjang-panjang. Ya, doa itu adalah ungkapan hatimu saja. Ya, kamu bicara panjang-panjang ngalor ngidul, seakan-akan Tuhan itu bodoh. Seakan-akan, atau sebenarnya bukan kamu menganggap Tuhan bodoh, kamu merasa kamu lebih pintar dari Tuhan. Atau kamu ini merasa sugesti bahwa kalau doanya panjang itu berarti kamu itu berkenan sama Tuhan. Dulu saya kalau doa sehari 4 jam, saudara ya. Minimum sehari 4 jam, minimum. Rasanya udah dekat sekali sama Tuhan. Padahal makin aneh. Ya, makin aneh saya. Ya, sehari doa 4 jam, mau bayangin saudara ya. Hidupnya udah tegang, saudara. Tiap hari habis pulang sekolah jam 2, ya, terus itu saya masih bantuin kelilingan roti orang tua saya. Terus berangkat persekutuan doa sampai jam 9, jam 10 malam.
sampai rumah jam 11, ya, jam 4 pagi saya sudah bangun berdoa 2 jam, ya saudara. Jam 4 pagi saya sudah bangun berdoa 2 jam, lalu pergi sekolah, dan terus ya, pulang sekolah saya berdoa 1 jam, malam. Ayo, siapa nih yang mainan nih? Jangan dimain-mainin lagi kalau sudah ya. Jangan dimain-mainin lagi kalau sudah. Jadi, terus buat apa gunanya? Oh, dekat sama Tuhan. Waduh, saudara, kalau jalan itu rasanya ada holo di kepala saya, saudara ya. Bersinar terang. Rasanya saya confidence banget. Jalan itu seakan-akan roh-roh jahat sama saya, saudara. Ini kisah nyata, saudara. Suatu ketika saya ketemu sama orang gila, saya baru nganter anak pulang. Ya, terus saya ketemu sama orang sakit jiwa, saudara, di jalan. Nah, namanya orang nganter pulang kan nganter pulang saja. Ya, tiba-tiba orang itu, perempuan sakit jiwa ini datengin saya, nuding-nuding saya. Terus ya, ngamuk-ngamuk meracun, tidak karu-karuan, saudara. Wah, saya langsung praktek di dalam nama Yesus Kristus. Diam kamu, dia bingung, saudara, orang gila ini. Spiritus, Kristus, Brutus. Saya malah dibicandai, saudara, kurang ajar ini, saudara ya. Untung saya nggak digebukin sama orang gila ini ya. Saya pikir saya penuh kuasa, kalau doanya 4 jam sehari, saudara. Terus saya doa tengging-tengging, syukur, para. Yang gila tetap gila saja. Nah, lama-lama saya ngerti, saudara ya. Nah, saya ngerti, ternyata nggak seperti itu cara bekerjanya. Bekerjanya adalah kamu dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Tiba-tiba dengar firman lakukan, itulah yang namanya remat, jadi rema. Kalau kamu dengar logos lakukan, dengar logos lakukan, dengar logos lakukan, itu jadi rema. Kalau kamu dengar logos tapi kamu cuma senang saja, bangga, apalagi kalau debat kamu paling menang karena kamu paling tahu semuanya, nggak ada gunanya. Buat apa? Akhirnya kamu diisi terus, ya limbung kamu nanti. Ya, saya ngalamin itu tak bongkar ya. 2014 saya bongkar semua konstruksi iman saya habis-habisan. Tak tolak semua yang saya dulu belajar. Saya belajar lagi dari nol. Ya, saya belajar mengerti apa sih sebenarnya kita ini mau jadi Kristen mau ngapain sih? Semua yang saya ajarkan itu hasil perenungan saya, saudara ya, hasil kelas evangelis, apologetik, ya, menjawab Islam, apostolik, profetik, itu hasil perenungan saya selama bertahun-tahun. Saya ajarkan kalian semua. Satu-satu saya bikin sistematikanya. Intinya dilakukan. Saudara, kalau kamu lakukan apa yang saya ajarkan, hidupmu akan berkemenangan. Tapi kalau kamu cuma seneng-seneng saja, ilmu baru ini, ya tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Nah, kenapa orang-orang Israel itu bisa kecolongan, saudara? Karena orang Israel tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya tidak melakukan makna dari perintah Tuhan. Tapi yang mereka lakukan adalah, mereka kejar adalah syarat-syarat supaya kelihatan baik. Ya, Anda pergi ya ke gereja supaya kelihatan baik, ya kan? Maka Anda sedikit-sedikit ngomongnya, oh haleluya. Dikit-dikit sedang ngomongnya Tuhan, dikit-dikit ngomongnya Tuhan, saudara ya. Wah, dikit, oh haleluya, oh haleluya. Dikit-dikit ngomongnya haleluya, saudara ya. Nah, saudara, kalau ada orang mulai ngomong gitu, haleluya terus, oh si bara, dikit-dikit ngomong gitu, hati-hati, saudara ya. Serius, hati-hati. Satu, uang dari kantongmu pindah ke kantong dia. Kedua, ya, kamu nanti dimanipulasi sama dia. Ya, dikerjain. Ketiga, biasanya kamu nanti kecewa sama dia. Si bara jorok juga, ini orang cabul juga, penjahat kelamin. Ya kan, biasanya begitu kan. Serius, saudara, saya nggak bohong. Yang paling penting adalah apa? Melakukan. Kalau kamu ketemu orang dan dia tidak suka melakukan firman Tuhan, tapi dia teorinya banyak banget, saudara. Stop, tinggalin, saudara. Tinggalkan. Udah jangan basa-basi sama orang beginian. Orang begini itu cuman seneng
dapat kusir, seneng, bangga dengan pengetahuan-pengetahuannya. Tapi begitu, yuk kita langsung turun ke lapang diakonia, yuk kita pergi, oh nanti bro, kita sudah ada kumpulannya sendiri, oh sudah ada ini, wah lama suwen sudah ada. Orang begitu maka tinggal sama saya. Serius tak tinggal beneran, wah nanti begini, nah ya langsung tak gitu, saya nggak pakai tedeng aling-aling, nggak sungkan, mau dia udah tua, mau dia masih muda, mau dia laki-laki, mau perempuan, isi kayak gitu, nggak usah. Langsung saya gituin aja, saudara ya. Capek. Berarti orang ini kan cuma bacot doang, kayak orang Indonesia ini, kayak pemerintah Indonesia. Ya, apa yang bisa kita lakukan, saudara, untuk Gaza? Urunan bacot, Pak. Gitu kan. Urunan bacot suruh kirim tentara, nggak berani kirim duit, korupsi, saudara ya. Udah pasti kalah soalnya sama Israel. Mereka udah tahu. Jadi yang penting urunan bacot lah. Ya kan, gede-gedean bacot aja sama yang lain. Nah, jangan sampai begitu, saudara. Kamu jadi pengikut Kristus, jangan kayak pendukung Hamas, saudara ya. Gede-gedean bacot. Kalau kita jadi pengikut Kristus, lakukan. Lakukan. Kamu tidak bisa kecolongan. Ada logos, kamu lakukan. Ada logos, kamu lakukan. Kamu tidak bisa kecolongan, saudara ya. Kamu akan membangun di atas batu karang, teguh. Tapi kalau mau dengar logos, senang, saudara. Dengar logos, tiba-tiba kamu ambruk bangunanmu, saudara. Hidupmu rusak. Dan kamu udah terlalu hebat, rusaklah, hebatlah kerusakannya, katanya Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 25-27, dan hebatlah kerusakannya. Apa, saudara? Kayak saya, dan hebatlah kerusakannya, bangga kalau baca buku banyak aneh-aneh, saudara ya. Saya lihat banyak ya, aduh, udah kebanyakan teori, lakukan aja. Kebanyakan ritual, kebanyakan teori. Saya bilang ya sama si Metatron itu ya, saya tidak anti dengan liturgi, tidak anti dengan tradisi. Tapi biasanya orang-orang yang suka dengan liturgi dan tradisi, biasanya dia tidak melakukan firman Tuhan, dia puas dengan melakukan liturginya dan tradisinya. Makanya komunitas kita tolak semua tradisi dan liturgi. Kita jalankan firman Tuhan, kita mengasihi, mengampuni, memberkati, kita jalanin. Ya, kamu nanti stabil hidupmu, saudara. Mantap. Kamu teguh nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati.